bahasa apa ya? Yo, lo balik ya. Lo lagi dengerin podcast Mengganti Teban bareng gue Baim Nasa. Dan upgrade baru gue bakal upload ini di YouTube juga. Ya tanpa diedit, males. Ini gue pakai kamera hasil minjem, bukan hasil gue beli atau hasil tiba-tiba gue sukses gitu. Belum. Ini kamera minjem dan kedepannya bakal minjem terus sih. Tapi enggak lah, kedepannya gue banyak duit. Udah lama nggak tag podcast dan sekalinya bikin langsung ada kamera depan muka gue dan gue malu. Iya, gue belum terbiasa dengan hal ini. Tapi ya udahlah, yang penting jalanin dulu. eh Bingung jujur gue mau bahas apa. eh dan gue lupa, otak gue udah mulai nggak terbiasa untuk memilih kalimat atau kata untuk mengisi podcast. eh Gimana kabar lo? Sampai lupa ya kan. Gimana kabar lo? Gue yakin lo pasti pernah kena corona karena lo kan nganggur, jadi nggak ada keperluan untuk di swab, jadi lo nggak tahu pernah positif atau enggak. Tapi lo pastinya pernah positif sih, gue yakin. Kayak gue juga pernah gitu. Minggu kemarin apapun yang gue makan rasanya kayak hambar. Gue nggak bisa mencium bebauan. Ya kan katanya kalau kena corona kan awal-awal gitu ya, nggak bisa ngerasain atau nggak bisa mencium aroma-aroma. Ya gitu deh. eh Bahasa apa ya, bingung nih. Kayak bakal ngalor ngidul aja podcast kali ini. Tapi hal yang bikin gua mau bikin lagi, sebenarnya nggak mau bikin lagi sih, emang mau bikin gitu. Maksudnya hal yang bikin gua yaudah cepet lah bikin lagi gitu. Mau gua ada kerjaan apa juga bikin, karena cukup cukup banyak. Enggak sih, ya di bawah 10 lah yang nanyain kenapa podcast lu nggak upload lagi atau lu jarang upload konten lagi gitu. Wah, ya banyak yang elah bikin podcastnya lah gitu. Gua nggak ngerti apakah yang dengerin ini bener-bener ngedengerin dan ya berasa keuntungan gitu. Karena ya kalau lu nggak untung ngapain lu dengerin gitu kan. Sama kayak eh kan pada sibuk, kalau nggak bisa nggak bikin konten yang berfaedah gitu. Tai lah. Bingung banget gue. Gue juga bingung ini, gue harus melihat ke lensa atau ke monitor karena gue juga harus nyari angle gue gantengnya di mana. Ribet men, berkembang nih. Ribet ya ternyata ada kamera gini. Bahas, gue sih tadi seharian ini kepikiran bahas apa, bukan kepikiran bahas sih, gue sangat kepikiran sebenarnya sekolah penting gak sih. Karena gue lagi di posisi kuliah dan gue harus menyelesaikan kuliah gue kepikiran sebenarnya penting gak sih apa yang gue lakuin ini. Dan jawaban yang gue dapat adalah penting. Karena sekolah menurut gue sih ya, dia buat lo yang lagi males banget sekolah atau kuliah, bukan cuma sekedar lo belajar matematika, belajar bahasa Indonesia gitu. Nggak sekedar itu sih yang gue dapet. Karena eh latar belakangnya gini, buat gambaran buat lo yang denger, gue itu bukan anak sekolah yang apa ya, yang pintar tapi juga nggak goblok gitu, di tengah-tengah lah. eh Ya, dan nggak nakal sih, gue bisa dibilang gue nggak nakal. Tapi emang kelas di satu SM di kelas satu SMA tuh gue naik diusir dari kelas satu ke kelas 2, gue naik diusir, jadi gue harus pindah sekolah baru gue dapet bisa naik gitu.
Dan itu pun bukan karena gue nakal, tapi karena gue males aja. Gue dan gue males, bukan gue sering bolos ya. Eh, gue suka sekolah, tapi gue nggak suka akan tugas-tugasnya gitu. Nggak, bukan nggak suka sih, emang males aja ngerjain tugas-tugas yang dikasih. Jadi ada beberapa nilai yang gak dikasih sama gurunya, yang bikin gua nggak bisa naik kelas lah gitu. Nilainya bukan bukan 10, bukan 0, bahkan nilainya tuh di rapot strip, saking gua nggak pernah kerjainnya. Tapi gua orang yang rajin sekolah. Di rapot gua itu gua 98% masuk sekolah. 2%-nya itu ada sakit, izin, dan alpa. Selama 1 tahun 2% doang gue nggak masuk. Jadi ya gue emang seneng sekolah, gue seneng suasananya, gue seneng bisa ngobrol di kelas sama temen, bercanda-bercanda, belajar gitar pun gue di sekolah ada banget ya. Tapi ya balik lagi, sekolah itu penting sih buat lo yang lagi males deh. Bukan masalah mata pelajaran ya, bukan masalah pelajarannya. Menurut gua yang bikin sekolah itu penting, gua sih ya, gua pribadi sih berasa waktu sekolah gua tuh belajar banyak hal, termasuk di cara bergaul gitu. Dan cara bergaul tuh luas banget. Ada, ya lu belajar bersosial, lu belajar ngobrol sama orang, lu belajar adaptasi sama orang. Itu yang bener-bener gue dapetin dari sekolah ya. Gue pun jadi tahu apa kekurangan gue dari sekolah, dari kuliah. Gue jadi tahu apa kekurangan gue, kayak eh mohon maaf ada yang ngorok karena teman gue lagi nginep. Bodo amat ah, yang penting yang penting bikin aja dulu. Gua mana tadi? Pentingnya sekolah, gua lupa anjing, ke distrik ngoroknya teman gua tai. eh Ya bukan cuma pelajaran yang gitu yang dipelajarin, banyak hal. Oh ya, gue jadi tahu kekurangan gua, dan salah satunya adalah gue bisa dibilang kurang pede untuk presentasi gitu. Jadi gue sadar di SMA gue kurang pede di presentasi. Pada saat gue kuliah, dan di saat kuliah gue mencoba berani untuk ngelatih tingkat kepedean gue pada saat presentasi atau ngomong di depan banyak orang lah gitu. uh, gue akhirnya di kuliah tuh aktif untuk maju ke depan segala macem itu, ya biar gue pede aja ngomong di depan banyak orang. Karena uh, kuliah yang gue jalanin pun bisa dibilang nggak sesuai sama apa hal yang gue suka gitu. Gue suka di kesenian, tapi gue kuliahnya di K3 gitu, keselamatan kerja, kan jauh banget gitu. Ya, tapi tetap gue selalu ngambil apa ya, hal-hal di luar mata kuliah untuk upgrade diri gue. Kayak tadi gue belajar ngomong di depan banyak orang. Gue juga belajar adaptasi karena gue kuliah kebetulan merantau. Banyak hal sih gue belajar belajar ngobrol sama orang yang gue baru kenal eh, dari daerah lain gitu. Ya banyak hal lah yang bisa lo pelajarin eh, dari sekolah atau kuliah. That's why gue pun kepikiran bahwa ya sebangsat bangsatnya anak gue kelak gitu, dia harus tetap sekolah atau kuliah sih. eh Ya sekedar biar dia ngerasain aja, dan biar dia tahu manfaatnya gitu. Kayak gue gak Dafik, sama kayak ini, sama kayak lo semua deh berpikir. Ini dan gini ya, belibet banget ngomong. Sebelumnya ada kok emang beberapa orang yang dia suka belajar, dia suka sekolah gitu, dia suka akademisi, dia suka hal-hal di akademisi gitu. Makanya terciptalah guru-guru gitu, terciptalah profesor-profesor di akademisi. Mereka suka tuh ada. Nah gua ini kebetulan bukan orang tersebut. Gua lebih suka hal-hal yang berbau kesenian, yang dimana di kita ini di Indonesia, kalaupun jam istirahat kayaknya
waktu itu di sekolah gue genjreng-genjrengan nyanyi tuh nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh. Maksudnya ya padahal kan itu salah satu pengembangan diri untuk murid gitu ya kan. Dan itu jam istirahat, harusnya bebas-bebas aja. Tapi ya begitulah keadaan di negara ini. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin gitu. Karena ya namanya belajar sih nggak dari di dalam sekolah doang atau di dalam kampus doang gitu. Karena gini, gue pun berani untuk kuliah dan merantau itu karena gue nanya ke bapak-bapak komplek gue, karena gue bingung harus ngapain setelah lulus SMA. eh Beberapa bilang kayak udah lu cabut aja, lo cari kuliahan yang merantau. Kalaupun jurusan yang gak sesuai sama yang lo suka, ya udah jalanin, pasti ada ilmunya yang didapat. Dan lo cari ilmu di luar kampus gitu. Gue cari ilmu di luar kampus, gue disuruh begitu, cari ilmu di luar kampus. Akhirnya apa ya, pemikiran itu gue pegang banget. Dan pada saat gue kuliah, gue bener-bener mikirin gimana caranya gue dapet ilmu di luar kampus. Kayak gue beradaptasi sama lingkungan baru gue di luar kota. Gue coba kenal orang-orang lokalnya. Gue coba menganalisa kultur di sana gitu. Dan ya terbukti banyak banyak hal yang gue lakuin semenjak gue kuliah dan merantau gitu. Banyak banyak kayak gue ketemu orang daerah sana, yang orang asli sana di tempat gue kuliah. Dan orangnya basicnya dia tuh wirausahawan. Jadi gue belajar berwirausaha dari dia gitu. Ya emang sih kampus gue ada mata kuliah wirausaha. Kayaknya semua gini deh, kayaknya semua jurusan tuh ada mata kuliah wirausaha tau. Dan alasan diadain mata kuliah itu adalah kayak gue sih berpikirnya kayak seolah-olah kampus tuh ngomong, nih lo pelajaran yang kalau lo susah dapet kerja, udah nggak dapet kerja, udah wirausaha aja, tai. Jadi selama ini lo belajar berapa semester, 4 semester lo belajar, ujung-ujungnya kalau lo nggak dapet kerja, ya udah nih, gue kasih ilmu wirausaha untuk basic lo buat pekerjaan gitu, bukan nggak nyari kerja lagi. Ya tai. Dan gue gue sadar hal itu ketika gue berwirausaha. Gue mempraktekkan wirausaha di real life gue gitu, kehidupan nyata gue coba jualan apapun lah, pokoknya intinya gue coba jualan apapun. Dan ya emang eh, kayaknya lebih sulit nyari kerjaan daripada nyari duit gitu. Kayak lebih lebih sulit nyari pekerjaan daripada nyari duit, men, menurut gue sih gitu. Dan apalagi ya, kenapa sekolah penting, kenapa jadi kewirausaha ya, kenapa sekolah penting. Kalaupun lo nggak sekolah itu pelajaran yang gak lo suka gitu, kayak bangsat, apa ini matematika, apa ini kimia, tai, gua nggak suka, gua anaknya seni banget gitu, misal gitu, lo anak yang suka kesenian, tai banget nih matematika. Gue sadar, dan gue juga membuktikan bahwa udah pelajarin aja sebisa lo, karena ilmu-ilmu dasarnya itu kepake aja. Kayak gini, gue orang yang suka kesenian, gue suka bikin konten segala macem. Gue punya otak yang sedikit kreatif lah gitu dibanding teman-teman sepantaran gue gitu. Jadi kayaknya emang ya gue suka dunia atau industri kreatif, gue suka banget, gue tertarik banget. Jadi yang gue pelajarin di kampus kayak misalkan K3-nya tuh safety atau keselamatan kerja. eh Hal yang gue dapat dari pelajaran itu adalah kayak contoh ya, ada 3 faktor orang bikin kesalahan. eh yang pertama, ini kata dosen gue ya, yang pertama adalah orang yang nggak tahu, yang kedua adalah orang yang
nggak mau tahu, sama yang ketiga adalah orang yang udah tahu tapi tetap dilakuin. Jadi kayak ya dari pelajaran keselamatan kerja aja gue bisa dapat ilmu bahwa di dalam hidup ya, orang yang bikin kesalahan tuh ya ada faktornya gitu. Dan ada orang-orang yang jenisnya tuh ada tiga ini gitu. Ada orang yang dia salah karena dia nggak tahu, dia salah karena dia nggak mau tahu gitu. Artinya orang yang kayak nggak mau disalahin gitu. Kalaupun dia ngelakuin hal yang salah, dia tetap membela dirinya. Ada juga orang yang dia tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakuin. Kayak orang-orang ceroboh lah gitu, bisa dibilang. Yang ketiga tuh ya kayak basic ilmu kayak gitu yang bakal lo dapet kalaupun lo nggak suka sama pelajarannya atau sama jurusan lo sendiri. Bahkan ya sorry, belakang temen gue nginep tai. Gue juga belajar, gue berasa di kampus gue belajar dasar fisika dasar ya. Dan gue berasa bahwa logika gue terlatih di fisika ya. Di pada gue waktu itu gue inget banget ditanya siapa yang bisa bedain apa itu mengapung, mengambang, dan tenggelam. Anjing, itu hal basic tapi itu ngelatih logika banget sumpah. Gerak lurus berat lurus segala banyak lah. Terus juga kayak kimia, gue juga belajar kimia ya. Lo bisa lihat konten gue lah di TikTok, di Instagram tuh pasti berbau kesenian gitu. Ya gue nggak tahu sih itu karya atau bukan, tapi ya itu karya gue lah gitu. Walaupun cuma gitu atau sejelek itu, ya itu karya gue gitu. Gue suka hal-hal kayak gitu. Tapi gue tetap belajar kimia sebisa gue pun karena gue di semester berapa ya, gue coba maksain untuk gue belajar ikutin pelajaran matematika. Gue paksain diri gue, dan ada batas dimana gue bener-bener wah anjir tuh udah nggak masuk nih di otak gue. Dari semester satu, enggak, bukan dari semester satu, dari eh, awal semester sampai pertengahan semester mata kuliah matematika masih gue bisa garap gitu, bisa gue ikutin. Oke, gue ngerti maksudnya apa. Setelah ke pertengahan, ke UAS, itu bener-bener kayak anjir otak gue udah nggak sanggup nih, atau udah nggak bisa gue maksain karena mungkin itu batasan. Udah lu nggak di sini gitu, ini batasannya. Udah cukup ilmu ini aja, dasarnya aja udah yang lo tahu gitu. Gue juga belajar manajemen dasar, hal-hal apa ya, manajemen dasar yang gue dapat dari pelajaran manajemen dasar tuh SWOT, strength, weakness, gitu gitulah. Dan itu kepake buat gue buat nganalisis sesuatu atau menganalisis apa yang bakal gue lakuin gitu. Kayak gue mau jualan apa, gue harus tahu strengthnya, harus tahu kekuatannya, harus tahu weaknessnya segala macam. By the way, ini udah berapa menit ya? Udah panjang juga. Ya udah gitu aja. Dan sekolah itu penting, jadi ya segini aja lah podcast ya. Jawaban gue, sekolah itu penting, dan gue bakal nyuruh anak gue sekolah sebangsat-bangsatnya dia. Thank you. Ya cabut ya, bye bye.